Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Jung Sukma Pratiwi dengan NPM 2022-110013, Program Studi Teknik Informatika tahun 2022. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah struktur data yang diampu oleh dosen pengampu kita yang terhormat Ibu Septa Cahyani, Eskom MCS. Materi kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai implementasi tree yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada display tree, lalu yang kedua ada B-tree. Dalam 3 operasi, yang pertama operasi search, lalu yang kedua insert, dan yang ketiga ada delete. Berikut video pemaparan materinya, selamat menyaksikan. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi tree pada display tree dan B-tree. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari materi kali ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian dari display tree dan B-tree. Tujuan yang kedua untuk mengenali penerapan tree dalam display tree dan B-tree. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara kerja dan operasi search pada implementasi tree, display tree, dan B-tree. Lalu tujuan yang keempat untuk mengetahui cara kerja dan operasi insert pada implementasi tree, display tree, dan B-tree. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui cara kerja dan operasi delete pada implementasi tree, display tree, dan juga B-tree. Materi implementasi tree ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama display tree dan juga B-tree. Pada materi display tree saya akan membahas 3 operasi. Yang pertama operasi search, operasi insert, dan juga operasi delete. Lalu sama halnya juga pada materi B-tree saya akan menjelaskan 3 operasi. Yang pertama operasi search, operasi insert, dan juga operasi delete. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah display tree. Apa sih itu display tree? Display tree adalah jenis pohon biner self-adjusting yang digunakan dalam struktur data, yang berarti ketika suatu node diakses, pohon akan memodifikasi strukturnya dengan memindahkan node yang diakses ke root untuk meningkatkan efisiensi akses ke node tersebut di masa mendatang. Prinsip dasar dari display tree adalah bahwa akses terhadap node-node tersebut membuatnya naik ke posisi root sehingga akses berikutnya akan lebih cepat. Operasi utama pada display tree ini adalah display, yang merupakan proses menggeser atau menata ulang node yang diakses ke posisi root. Proses play ini dilakukan dengan serangkaian rotasi flip pada pohon untuk memperbaiki struktur. Selanjutnya, kita akan membahas operasi-operasi dalam display tree. Yang pertama ada operasi search. Operasi search dalam display tree adalah varian dari struktur data display tree yang dioptimalkan khusus untuk operasi pencarian. Ketika elemen dicari dalam display tree, seperti dalam display tree biasa, simpul yang diakses akan dipindahkan ke akar pohon melalui serangkaian rotasi dan inversi. Hal ini menyebabkan simpul yang dicari menjadi lebih dekat dengan akar, sehingga mempercepat pencarian di masa mendatang jika elemen yang sama atau serupa diakses kembali. Algoritma pencarian pada display tree berfokus pada memaksimalkan probabilitas bahwa simpul yang dicari akan berada pada level yang lebih rendah dalam pohon setelah operasi pencarian selesai, sehingga mempercepat akses di masa depan. Oke, berikut di sini adalah contoh operasi search pada display tree. Kali ini kita akan search 20 atau mencari 20. Nah, kita lihat dahulu ya, kita cari 20-nya. 20-nya ini berada di simpul daun ketiga, 10, 15, 20. Nah, di sini 20-nya. Kalau kita mencari di BST, maka ini bisa langsung ketemu. Tetapi berhubung ini adalah display tree, maka 20-nya ini kita pindahkan ke root. 20 kita lihat berarti 10. Nah, berarti ini belum ketemu. Kita bandingkan, 20 lebih besar daripada 10. Berarti di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sebelah kanannya 10 ini 15, ternyata belum 20. Lalu kita naikkan 15-nya. Apakah rootnya 20? Belum, rootnya ini masih 15. Lalu kita bandingkan lagi, 20 lebih besar daripada 15, jadi di sebelah kanan. Nah, dan ternyata di sebelah kanan 15 ini ada 20. Maka 20-nya ini kita naikkan ke root. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa dilihat pada gambar. Maka simpul 20 ditemukan. Operasi kedua yang akan kita bahas yaitu operasi insert.
Operasi insert atau penyisipan dalam splay tree digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam struktur pohon. Proses ini dimulai dengan mencari lokasi di mana elemen baru harus disisipkan dalam pohon, sesuai dengan aturan urutan data yang diinginkan. Misalnya, secara berurutan atau sesuai dengan kunci pencarian. Setelah lokasi penyisipan ditentukan, elemen baru dibuat menjadi simpul baru dan ditempatkan di posisi yang sesuai dalam pohon. Setelah penyisipan, pohon kemudian display atau dibuat untuk menyesuaikan dengan memindahkan simpul baru ke akar. Proses splaying ini melibatkan serangkaian rotasi dan inversi simpul yang bertujuan untuk membawa simpul baru atau simpul yang telah diakses ke posisi teratas atau dekat dengan akar. Berikut adalah contoh operasi insert pada splay tree. Nah, di sini kita akan insertkan 15, 10, dan 17. Kita masukkan sesuai dengan BST, tetapi setelah itu kita splaykan ke akar. Misal, kita masukkan 15. Setelah itu, masukkan 10. 10 lebih kecil dari 15, jadi pindah ke kiri. Karena yang baru dimasukkan 10, jadi 10-nya itu kita naikkan ke root. Dan 15 lebih besar dari 10, jadi 15-nya pindah ke sebelah kanan. Nah, sekarang yang di atas yang baru dimasukkan. Nah, sekarang kita masukkan 17. Sama caranya masukkan 17, 10, 15, dan 17. Nah, 17 ini lebih besar daripada 15, berarti ke sebelah kanan. Karena yang baru dimasukkan 17, maka 17 ini berangsur-angsur naik ke root. Nah, pertama, naik dulu ke simpul kedua. Nih, 15-nya yang ke kiri, karena 15 lebih kecil daripada 17. Setelah itu naik ke simpul akar. Nah, jadi 10-nya ini pindah ke sebelah kiri juga, karena 10 lebih kecil dari 15. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 17, 15, 10. Kan yang baru dimasukkan adalah 17. Nah, jadi 17-nya ini ada di atas. Maka benar. Gambar tersebut ini benar ya. Yang terakhir ada operasi delete dalam splay tree. Operasi delete penghapusan dalam splay tree bertujuan untuk menghapus elemen tertentu dari struktur pohon. Proses ini dimulai dengan pencarian elemen yang akan dihapus menggunakan algoritma pencarian standar yang sama seperti dalam operasi pencarian splay tree. Setelah elemen yang diinginkan ditemukan, langkah selanjutnya tergantung pada implementasi spesifik dari splay tree. Setelah elemen dihapus, struktur pohon mungkin perlu disesuaikan untuk mempertahankan properti tertentu, seperti keseimbangan atau urutan. Ini bisa melibatkan operasi tambahan seperti rotasi atau operasi splay untuk memastikan struktur pohon tetap optimal setelah penghapusan. Nah, di sini kita lihat contoh operasi delete pada splay tree. Di sini kita akan delete 12. Nah, yang di delete adalah 12. Kalau di splay tree kita lihat induk 12 adalah 10. Jadi 10-nya ini kita naikkan ke akar. Maka pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan hapus 12-nya. Nah, ini 12-nya sudah dihapus. Lalu naikkan 10-nya ke akar. Kita lihat di contoh. Nah, untuk naikkan 10 ke akar, kita splaykan dulu 10 ke 7. Setelah 10 naik ke tempat 7, 7-nya itu turun ke rotasi kiri, atau biasanya kita sebut Z rotation ya. Nah, sudah naik tapi belum sampai ke akar. Jadi kita naikkan lagi. 13 lebih besar daripada 10, maka 13-nya ini kita letakkan di sebelah kanan 10. Setelah itu 10-nya naik ke root. Nah, 10-nya ini naik ke root. Setelah 13 turun dan 10 naik, ternyata belum jadi root. Naikkan lagi ke root, turunlah 14-nya. Nah, 14-nya ini turun di sebelah kanan 10 karena 14 lebih besar daripada 10. Jadi, di sebelah kiri ini cuma ada satu simpul yaitu 7, dan di sebelah kanan ada simpul 14, 16, dan 17. Maka selesai. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke materi kedua yaitu mengenai B-tree. Apa sih itu B-tree?
B-tree adalah struktur data pohon yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data dalam penyimpanan sekunder, seperti hard disk atau SSD. Dibandingkan dengan struktur data pohon lainnya, B-tree memiliki ketinggian yang relatif rendah dan mampu menangani jumlah data yang besar dengan efisien. Hal ini dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara tinggi pohon dan jumlah data yang disimpan, sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan dengan kinerja yang baik. Setiap node dalam B-tree dapat menyimpan beberapa kunci dan referensi ke anak-anaknya yang memungkinkan akses cepat dan efisien ke data. Khususnya, B-tree sangat berguna dalam implementasi basis data relasional dan sistem file, di mana kecepatan dan efisiensi dalam memproses data besar sangat penting. Dengan demikian, B-tree adalah salah satu struktur data pohon yang paling sering digunakan dalam sistem penyimpanan dan manajemen data modern. Selanjutnya, kita akan membahas 3 operasi pada B-tree. Yang pertama ada operasi search. Operasi search dalam B-tree adalah jenis struktur B-tree yang dirancang khusus untuk mendukung operasi pencarian search dengan efisien. Pada search B-tree, setiap node menyimpan kunci-kunci yang diurutkan secara terurut, dan setiap kunci memiliki referensi ke anak node yang sesuai. Dengan demikian, pencarian dilakukan dengan cara yang mirip dengan pencarian biner, mulai dari root node, kemudian bergerak ke arah node yang sesuai dengan berdasarkan kunci yang dicari. Search B-tree terutama digunakan dalam operasi yang memerlukan pencarian efisien dalam kumpulan data besar, seperti sistem basis data dan penyimpanan file. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menangani kumpulan data yang besar dan terurut dengan efisien, serta memfasilitasi pencarian dengan waktu yang relatif konstan terlepas dari ukuran data. Berikut adalah contoh operasi search pada B-tree. Kali ini kita akan search 17 atau mencari 17. Kalau di dalam B-tree, kita mencari itu berurutan dari akar lalu kita bandingkan. Jadi kita lihat 17 lebih besar daripada 11, maka ke sebelah kanan. Ini. Nah, bandingkan lagi dengan 16, tapi ternyata lebih besar. 17 itu lebih besar dari 16. Jadi pindah lagi ke sebelah kanannya, yaitu ke 18. Kita bandingkan lagi 18 lebih besar dari 17. Nah, di kanan tidak ada dan di kiri juga tidak ada. Maka kita cari simpul di antara 16 dan 18, yaitu ada di 17. Jadi simpul 17 itu berada di antara 16 dan 18. Maka simpul 17 ditemukan. Operasi yang kedua pada B-tree yaitu adalah operasi insert. Operasi insert atau penyisipan dalam B-tree adalah proses menambahkan kunci atau key ke dalam struktur B-tree yang sudah ada. Ketika melakukan penyisipan, kita harus memastikan bahwa properti-properti B-tree tetap terjaga, seperti jumlah kunci maksimum dalam suatu node, kunci-kunci yang terurut, dan keseimbangan pohon. Proses penyisipan dalam B-tree dimulai dengan mencari tempat yang tepat untuk menyisipkan kunci baru. Jika node tempat kita ingin menyisipkan kunci penuh, maka node tersebut harus dibagi menjadi 2 node yang lebih kecil lagi. Kunci tengah dari node yang terpecah akan dipindahkan ke atas sebagai kunci baru dalam struktur B-tree. Proses ini terus berlanjut sehingga rekursif ke atas pohon jika diperlukan. Baiklah, kita akan melihat contoh operasi insert pada B-tree. Nah, kali ini kita akan insert 20 dan 17. Misal, kita anggap belum ada 20 di sini. Kenapa 20-nya bisa masuk ke sini? Kita bandingkan dulu di sini. 20 lebih besar dari 9. Kita lihat sebelahnya. 20 lebih besar dari 11. Jika kita letakkan 20 di samping 11, maka kita tidak bisa meletakkan angka tersebut. Karena di bawahnya masih ada 15. Nih, di bawah 11 ini kan masih ada 15. Nah, jadi kita bandingkan saja. 20 lebih besar daripada 15. Jadi kita letakkan di sebelah kanan 15. Maka 20 bisa diletakkan di sini, di sebelah kanannya 15. Hasil dari kita bandingkan tadi. Setelah itu,
kita masukkan 17. Sama seperti tadi kita bandingkan 17 lebih besar dari 9, 11, dan 15. Tetapi 17 lebih kecil dari 20. Maka kita akan masukkan 17-nya ini ke tengah-tengah, yaitu ke tengah-tengah 15 dan 20. Nah, terletak di sini. Nah, setelah itu kita naikkan 17-nya agar pohon atau tree-nya ini sempurna dan simetris. Kita naikkan 17-nya ke sini. Lalu 15-nya ini kita letakkan di antara 11 dan 17. Dan 20-nya kita letakkan di sebelah kanan 17 karena 20 lebih besar dari 17. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Berhubung di sini ada 3 simpul akar, maka yang tengah ini bisa kita jadikan simpul akar 1 atau simpul akar utamanya. Nah, kita naikkan 11 ini ke atas dan jadilah simpul akar yang sempurna seperti ini. Oke, operasi yang ketiga atau operasi yang terakhir dalam B-tree adalah operasi delete. Operasi delete atau penghapusan dalam B-tree adalah proses menghapus kunci tertentu dari struktur B-tree yang sudah ada. Saat melakukan penghapusan, B-tree harus memastikan bahwa properti-properti B-tree tetap terjaga, seperti jumlah maksimum kunci dalam satu node, kunci-kunci yang terurut, dan keseimbangan pohon. Proses penghapusan dalam B-tree juga dirancang untuk mempertahankan keseimbangan pohon dan meminimalkan jumlah operasi yang diperlukan untuk menjaga struktur yang optimal. Hal ini penting agar operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien bahkan ketika pohon mengalami perubahan. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai contoh operasi delete pada B-tree. Kali ini kita akan menghapus 30. Kita cari dulu perbandingannya, yaitu 30 lebih besar dari 20 dan 30 lebih kecil dari 40, sehingga tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri, maka ke tengah. Lalu kita bandingkan lagi, 30 lebih besar dari 28, jadi dia tidak ke kiri, dan 30 ini lebih kecil dari 33, jadi dia juga tidak ke kanan. Maka kita akan cari lagi, ternyata dia ada di tengah-tengah 28 dan 33. Jadi 30-nya ini terletak di sini. Bisa kalian lihat. Selanjutnya kita akan hapus 30 ini. Setelah 30 kita hapus, kita lihat simpul di tengah sini kan ada 2. Tetapi percuma kalau ada 2 simpul jika di bawahnya atau di tengahnya kosong karena sudah dihapus tadi. Nah, karena yang di tengahnya sudah kita hapus, jadi kita turunkan simpul 28 agar simpul yang di atasnya 1 dan di bawah 3. Kenapa simpul 28 yang kita turunkan? Karena 28 ini terletak di antara 20 dan 40, maka dia bisa berada di tengah-tengah. Maka di sini kita pilih yang diturunkan adalah simpul 28 yang diletakkan di sini di bawah 33 ini ya, dan di samping 25 yang kotak ini. Nah, jadi 28-nya turun ke sebelah kiri 33. Nih, bisa kalian lihat di sini. Maka di sebelah kiri 33 ada simpul 25 dan simpul 28. Nih, 25 dan 28. Dan di sebelah kanannya 33 itu ada simpul 35. Maka jadilah pohon atau tree yang simetris lagi. Oke, baiklah semuanya. Itulah pemaparan materi saya mengenai implementasi tree dalam play tree dan B-tree. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.